Dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja, pengukuran lingkungan dan kondisi manusia menjadi hal yang sangat penting. Halo semua, saya Fakira Nur Sabrina. Pada video ini saya akan menjelaskan berbagai alat pengukuran, mulai dari kursi antropometri, solarimeter, ISBB atau WBGT, EPAM 5000, hingga alat lainnya seperti fan anemometer, ergotermometer, spirometer, dan reaction timer. Untuk perancangan fasilitas kerja yang ergonomis, diperlukan pemahaman mengenai ergonomi dan antropometri. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari penyesuaian antara manusia dengan pekerjaannya agar tercipta kenyamanan, keselamatan, dan efisiensi. Sementara itu, antropometri merupakan ilmu yang mempelajari dimensi tubuh manusia yang digunakan sebagai dasar dalam merancang fasilitas kerja termasuk kursi dan lain-lain. Pengukuran antropometri secara umum terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pengukuran berdiri, pengukuran duduk, dan pengukuran wajah. Terdapat 13 dimensi berdiri, 17 dimensi pengukuran duduk, dan 4 dimensi pengukuran wajah. Alat dan bahan yang kita perlukan untuk mengukur adalah kursi antropometri, meteran atau pita ukur, jangka sorong atau kaliper, timbangan badan, formulir pengukuran, alat tulis, dan juga label atau nomor responden. Dengan menggunakan data antropometri yang tepat, yang kemudian hasilnya dihitung menggunakan rumus-rumus di samping, fasilitas kerja dapat dirancang agar sesuai dengan mayoritas pengguna, sehingga meningkatkan kenyamanan dan mengurangi risiko cedera. Selain itu, dalam perspektif K3, terdapat hierarki pengendalian risiko mengenai kursi, yaitu pertama, eliminasi dengan menghilangkan penggunaan kursi yang tidak sesuai atau tidak ergonomis. 2. Substitusi dengan mengganti kursi yang lama dengan kursi yang lebih ergonomis atau kursi yang baru. 3. Rekayasa teknik, yaitu mendesain kursi yang dapat disesuaikan, seperti tinggi kursi, sandaran kursinya, dan lain-lain. 4. Pengendalian administratif, seperti pengaturan waktu istirahat, serta edukasi postur duduk yang benar. 5. APD atau alat pelindung diri, seperti penggunaan bantalan tambahan atau penopang punggung jika diperlukan pada kursi. Radiasi adalah energi yang dipancarkan dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang dapat merambat tanpa medium. Radiasi ini memiliki peran penting bagi kehidupan, tetapi juga dapat menimbulkan risiko jika paparannya berlebihan. Secara umum, radiasi dibagi menjadi 2 jenis utama, yaitu radiasi penion dan radiasi non-penion. Radiasi penion memiliki energi tinggi dan mampu mengionisasi atom, seperti sinar X dan gamma. Sementara itu, radiasi non-penion memiliki energi lebih rendah, seperti sinar ultraviolet, inframerah yang umum berasal dari matahari. Paparan radiasi matahari yang terus-menerus dapat menimbulkan berbagai dampak buruk bagi kesehatan, antara lain kulit terbakar atau sunburn, penuaan dini, risiko kanker kulit, katarak, serta heat stress hingga heat stroke. Untuk mengukur intensitas radiasi matahari digunakan alat yang disebut solarimeter. Alat ini terdiri dari berbagai bagian utama, yaitu sensor untuk menangkap radiasi, layar untuk menampilkan hasil, kabel penghubung, serta tombol pengatur fungsi alat. Nilai ambang batas radiasi diatur Permenaker nomor 5 tahun 2018 yang bisa dilihat di sini. Secara internasional, batas paparan radiasi juga diatur oleh berbagai organisasi seperti WHO dan WMO, yaitu sekitar 120 watt per meter persegi. Cara kerja solarimeter adalah dengan menangkap energi radiasi matahari melalui sensor, kemudian mengubahnya menjadi sinyal listrik yang ditampilkan dalam satuan watt per meter persegi. Saat digunakan, sensor diarahkan langsung ke sumber radiasi agar hasil pengukuran akurat. Dalam penggunaan solarimeter terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu posisi alat harus tegak menghadap langit, sensor tidak boleh tertutup atau terkena bayangan, serta menghindari pantulan dari benda di sekitar yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Untuk meminimalisir dampak paparan sinar ultraviolet, dapat dilakukan pengendalian berdasarkan hierarki K3. Pengendalian teknis dilakukan dengan menyediakan peneduh seperti kanopi atau pohon. Pengendalian administratif dilakukan dengan mengatur waktu aktivitas agar tidak kerja pada jam terik matahari atau tidak terlalu lama, sedangkan penggunaan alat pelindung diri meliputi topi, kacamata, pelindung UV, dan pakaian tertutup. Iklim kerja adalah kondisi lingkungan yang dipengaruhi oleh suhu udara, kelembapan, radiasi panas, serta pergerakan udara yang secara langsung mempengaruhi kenyamanan serta kesehatan pekerja. Untuk mengukur kondisi tersebut digunakan alat yang disebut dengan ISBB atau WBGT. Dalam pengukuran ISBB terdapat 3 parameter utama yang diukur, yaitu suhu bola basah yang dipengaruhi kelembapan udara, suhu bola hitam yang dipengaruhi radiasi panas, dan suhu bola kering yang menunjukkan suhu udara lingkungan. Dalam penggunaannya, alat ini juga memerlukan bahan berupa aquabides yang digunakan pada sensor bola basah.
Cara kerja alat ISBB secara singkat adalah dengan memasang probe pada alat, kemudian alat dinyalakan. Sensor akan mengukur suhu bola basah, bola hitam, dan bola kering secara bersamaan. Hasil pengukuran kemudian ditampilkan pada layar sebagai nilai WBYT yang menunjukkan nilai tekanan panas lingkungan. Saat melakukan praktikum penggunaan alat ISBB, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu probe harus dipasang saat alat dalam kondisi mati, 2. Posisi alat harus sesuai standar, 3. Sensor tidak boleh terganggu. Apabila iklim kerja berada dalam kondisi ekstrim, dapat menimbulkan berbagai dampak seperti dehidrasi, kelelahan, heat stroke, penurunan konsentrasi, hingga peningkatan risiko kecelakaan kerja. Untuk itu, pengendalian iklim kerja juga harus dilakukan menggunakan hierarki pengendalian, yaitu secara teknis dapat memperbaiki ventilasi, menggunakan kipas pendingin, serta peneduh. Secara administratif dapat dilakukan dengan mengatur jam kerja pekerja. Selain itu, APD juga penting, seperti pekerja menggunakan pakaian sesuai dan menjaga hidrasi. Dalam penilaian iklim kerja, tidak cukup hanya melihat nilai ISBB saja, waktu kerja dan laju metabolik pekerja juga harus diperhatikan. Semakin lama paparan dan semakin berat aktivitas kerja, maka panas yang diterima tubuh akan semakin besar, sehingga risiko gangguan kesehatan juga meningkat. Oleh karena itu, penilaian iklim kerja harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan, durasi paparan, dan beban kerja, agar hasilnya lebih akurat dan dapat digunakan sebagai dasar pengendalian risiko. Debu merupakan partikel padat kecil yang tersuspensi udara dan dapat masuk ke dalam sistem pernafasan. Untuk mengukur kadar debu di udara, digunakan alat EPAM 5000 yang mampu memantau partikulat secara real-time. Parameter yang diuji oleh EPAM 5000 meliputi berbagai ukuran, yaitu PM1, PM2,5, PM10, dan TSP atau Total Suspended Particulate. Parameter ini menunjukkan ukuran partikel debu yang berbeda dan tingkat bahayanya terhadap kesehatan. Terkait standar baku mutu lingkungannya, kadar debu diatur dalam berbagai regulasi yang dapat dilihat di sini. Sebelum pengukuran dilakukan, alat EPAM 5000 harus melalui proses kalibrasi untuk memastikan hasil yang akurat. Terdapat 2 jenis kalibrasi, yaitu auto zero dan manual zero, dan dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan. Setelah proses kalibrasi selesai, pilih ukuran partikel melalui menu Size Select, kemudian tentukan jenis pengukuran yang diinginkan. Setelah itu, lakukan pengukuran sampling rate, masukkan ke menu System Options, pilih sampling rate, lalu sesuaikan dengan kebutuhan pengukuran. Sampling rate yang tinggi digunakan untuk pengukuran detail dan cepat, sedangkan sampling rate rendah digunakan untuk pemantauan jangka panjang. Setelah semua pengaturan selesai, pengukuran dapat dimulai dengan menekan tombol Enter, kemudian pilih Run, lalu Continue atau Overwrite Data, dan tekan Run kembali untuk memulai pengukuran. Selama pengukuran berlangsung, alat akan secara otomatis menghisap udara dan mengukur konsentrasi partikel debu di dalamnya. Jika pengukuran telah selesai, tekan tombol Enter untuk menghentikan proses. Untuk melihat hasil data, masuk ke menu Statistik, kemudian pilih Review Data, dan pilih lokasi penyimpanan data yang diinginkan. Paparan debu dapat menimbulkan berbagai dampak kesehatan seperti iritasi saluran pernafasan, alergi, infeksi paru, hingga penyakit kronis seperti kanker paru-paru. Untuk mengendalikan kadar debu yang berlebih, digunakan hierarki pengendalian. Secara teknis dilakukan dengan perbaikan ventilasi, penyiraman jalan, dan penanaman vegetasi. Secara administratif dilakukan dengan pengaturan aktivitas. Sementara itu, APD juga bisa dengan menggunakan masker sebagai langkah terakhir untuk melindungi pekerja. Angin adalah pergerakan udara dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah yang dipengaruhi oleh perbedaan suhu, tekanan, dan kondisi geografis. Angin memiliki peran penting dalam penyebaran panas, kelembapan, hingga polutan di lingkungan. Fan anemometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur parameter lingkungan berupa kecepatan angin dan kecepatan aliran udara. Juga dapat mengukur suhu udara. Terkait nilai ambang batas mengenai suhu, kelembapan, laju ventilasi, temperatur, kecepatan, bisa dilihat di sini. Apabila kecepatan angin berada di bawah nilai ambang batas, maka sirkulasi udara menjadi tidak optimal. Hal ini menyebabkan penumpukan polutan di udara, menurunkan kualitas udara, serta meningkatkan risiko gangguan pernapasan dan ketidaknyamanan lingkungan. Cara kerja fan anemometer cukup sederhana. Alat dinyalakan, kemudian sensor diarahkan ke sumber aliran udara. Baling-baling pada alat akan berputar mengikuti kecepatan angin, lalu hasilnya ditampilkan pada layar dalam satuan meter per detik. Setelah angka stabil, nilai dapat ditahan menggunakan tombol hold dan dicatat. Dalam penggunaan alat, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti posisi alat harus searah dengan aliran angin, tidak terhalang objek, serta dilakukan di area yang representatif agar hasil pengukuran akurat. Kecepatan angin yang
yang melebihi nilai ambang batas dapat menimbulkan dampak seperti iritasi mata, gangguan pernapasan, serta ketidaknyamanan akibat aliran udara yang terlalu kencang. Sebaliknya, jika kecepatannya terlalu rendah, dapat menyebabkan penumpukan polutan, meningkatkan risiko penyakit pernapasan, serta memicu kondisi seperti sick building syndrome. Kelembapan udara adalah jumlah uap air yang terkandung di dalam udara. Kelembapan ini mempengaruhi kenyamanan dan kesehatan manusia. Terdapat beberapa jenis kelembapan udara, yaitu kelembapan absolut, kelembapan relatif, dan kelembapan spesifik. Suhu udara adalah tingkat panas atau dinginnya udara di suatu lingkungan yang diukur menggunakan satuan derajat Celcius. Hygrotermometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara secara bersamaan. Untuk SBMKL kelembapan dan suhu bisa dilihat pada berbagai sumber-sumber di sini. Hygrotermometer bekerja dengan menggunakan sensor suhu dan sensor kelembapan yang mendeteksi kondisi udara di lingkungan sekitar. Sensor tersebut akan mengubah perubahan suhu dan kadar uap air menjadi sinyal listrik yang kemudian diproses oleh alat dan ditampilkan pada layar dalam bentuk nilai suhu dan kelembapan relatif. Hasil pengukuran akan menjadi akurat setelah alat diletakkan pada area yang representatif dan nilai yang ditampilkan sudah stabil. Apabila suhu dan kelembapan tidak sesuai dengan nilai ambang batas, dapat menimbulkan dampak kesehatan seperti dehidrasi, heat stress, gangguan pernapasan, kulit kering, hingga meningkatkan risiko pertumbuhan mikroorganisme seperti jamur. Untuk itu, perlu hierarki pengendalian ketiga untuk kondisi suhu dan kelembapan yang melebihi NAB, seperti eliminasi, menghindari aktivitas di area dengan suhu dan kelembapan ekstrim, substitusi, pindahkan pekerja ke lokasi dengan kondisi yang lebih nyaman, rekayasa teknik seperti pemasangan AC, ventilasi, humidifier, dan lain-lain. Administrasi bisa pembatasan waktu kerja, APD bisa penggunaan pakaian kerja yang sesuai sehingga dapat menjaga hidrasi. Spirometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur fungsi paru, khususnya kemampuan paru dalam menampung dan mengalirkan udara saat bernapas. Melalui alat ini kita bisa mengetahui apakah paru bekerja normal atau mengalami gangguan. Tujuan utama penggunaan spirometer adalah untuk menilai fungsi ventilasi paru, mendeteksi gangguan pernapasan sejak dini, serta membedakan jenis gangguan paru, apakah termasuk obstruktif atau restriktif. Dalam pemeriksaan spirometri terdapat beberapa parameter penting, seperti pertama, FVC atau Forced Vital Capacity, yaitu jumlah udara maksimal yang dapat dikeluarkan secara paksa setelah menarik napas dalam. Kedua, FEV1 atau volume udara yang dapat dikeluarkan dalam 1 detik pertama saat ekspirasi. Ketiga, rasio FEV1 terhadap FVC yang digunakan untuk menentukan jenis gangguan paru. Selain itu, ada juga PEF, yaitu kecepatan aliran udara maksimal saat menghembuskan napas. Semua hasil ini dibandingkan dengan nilai prediksi sesuai usia, tinggi badan, jenis kelamin, dan juga ras. Gangguan fungsi paru secara umum terbagi menjadi dua, yaitu obstruktif dan restriktif. Gangguan obstruktif terjadi karena adanya penyempitan saluran napas sehingga aliran udara menjadi terhambat, terutama saat menghembuskan napas. Sedangkan gangguan restriktif terjadi karena paru tidak dapat mengembang secara maksimal, sehingga volume udara yang masuk menjadi terbatas. Cara penggunaan spirometer dimulai dengan memastikan alat sudah siap dan pasien menggunakan mouthpiece serta klip hidung. Kemudian data pasien seperti usia dan tinggi badan dimasukkan ke dalam alat. Setelah itu pasien diminta menarik napas dalam-dalam lalu menghembuskannya sekuat dan secepat mungkin sampai habis. Proses ini biasanya diulang beberapa kali agar hasilnya akurat. Hasil pemeriksaan akan muncul dalam bentuk angka dan grafik yang disebut spirogram. Untuk mencegah gangguan fungsi paru, digunakan prinsip hierarki pengendalian, dimulai dari eliminasi, yaitu menghilangkan sumber bahaya seperti polusi udara, kemudian substitusi dengan mengganti bahan berbahaya menjadi lebih aman, selanjutnya pengendalian teknis seperti memperbaiki ventilasi, lalu pengendalian administratif seperti pembatasan waktu paparan dan edukasi kesehatan, dan yang terakhir adalah penggunaan APD seperti penggunaan masker dan respirator sebagai perlindungan tambahan. Ration timer adalah alat untuk mengukur waktu reaksi seseorang terhadap rangsangan yang mencerminkan kecepatan sistem saraf dalam merespon stimulus. Pengukuran ini penting karena waktu reaksi dapat digunakan sebagai indikator objektif tingkat kewaspadaan dan kelelahan. Hasil pengukuran kemudian dibandingkan dengan nilai ambang batas, berikut NAB dan kriterianya. Peningkatan
Percepatan waktu reaksi menandakan adanya penurunan fungsi kognitif dan motorik. Kelelahan berdampak langsung pada penurunan konsentrasi, kewaspadaan, serta kecepatan pengambilan keputusan. Kondisi ini meningkatkan risiko kesalahan kerja dan kecelakaan, terutama pada aktivitas yang membutuhkan respon cepat. Jika berlangsung secara terus-menerus, kelelahan juga dapat berkembang menjadi gangguan kesehatan yang lebih serius. Penggunaan alat dimulai dengan menyalakan dan kemudian memilih jenis rangsangan cahaya atau suara. Setelah tombol mulai ditekan, subjek harus segera menekan tombol respon saat stimulus muncul. Pengukuran dilakukan sebanyak 20 kali dan hasil ke-6 sampai 15 dirata-ratakan untuk mendapatkan nilai yang lebih akurat. Risiko kelelahan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti beban kerja fisik dan mental, durasi kerja yang panjang, sistem shift, kualitas tidur yang buruk, serta kondisi lingkungan seperti panas, kebisingan, dan pencahayaan yang tidak memadai. Faktor individu seperti kondisi kelelahan, stres, dan kebugaran juga berperan. Pengendalian bisa dilakukan dengan eliminasi, misalnya mengurangi beban kerja yang berlebihan atau menghapus tugas yang tidak perlu. Substitusi mengganti metode kerja atau proses yang lebih ringan dan efisien agar tidak terlalu membebani fisik ataupun mental. Pengendalian teknik bisa dilakukan dengan memperbaiki lingkungan kerja seperti ventilasi, suhu, pencahayaan, dan lain-lain. Pengendalian administratif juga bisa dilakukan dengan mengatur jam kerja atau sistem shift.